Salarte Baratan right now! Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Inilah film yang paling dinanti. Judulnya Salar tahun 2023. Film ini dibintangi para aktor ternama India Selatan seperti Prabhas, Prithviraj Sukumaran, Shruti Hassan, Jagapati Babu, dan sebagainya. Salar. Alur film ini sangat rumit, ruwet, dan ribet. Mimin berusaha mengulasnya menjadi lebih sederhana agar mudah dipahami dan bisa dinikmati. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Rara! Waktu itu tahun 1985, Devarata yang masih remaja sangat marah mengetahui sahabatnya Farada Manar telah diambil cincin hidungnya oleh Rudra Manar. Padahal cincin itu lambang kebangsawanan suku milik Farada. Rudra yang merupakan kakak tiri Farada akan mengembalikan cincin jika Deva bisa menjatuhkan pegulat andalan Rudra. Tanpa pikir apapun, Deva turun ke gelanggang. Rudra telah melakukan kesalahan besar bermain-main dengan Deva. Farada meminta Rudra segera mengembalikan cincin sebelum Deva melakukan sesuatu kepadanya. Ucapan Farada tidak sedang menggertak. Farada sangat mengenal sahabatnya itu. Untuk menjatuhkan pegulat, Deva menyiapkan kabel bertegangan tinggi. Awalnya pegulat itu tidak mau melayani Deva bertarung karena dianggap anak kecil. Tapi Deva terus memancing emosi si pegulat. Ketika pegulat menyentuh tubuh Deva dengan penuh keberanian, Deva memegang kabel listrik. Mereka tersengat listrik bersama-sama. Farada menangis melihat sahabatnya tidak sadarkan diri. Untungnya Deva segera terbangun. Deva sangat puas setelah berhasil menjatuhkan pegulat andalan Rudra. Tindakan gila Deva membuat leher dan lengan kirinya luka, tapi Deva sama sekali tidak mempedulikan itu. Dia meminta Rudra untuk mengembalikan cincin hidung Farada. Rudra langsung mematuhi kata-kata Deva. Jika Rudra masih berani mengambil cincin hidung Farada, Deva mengancam akan melakukan hal yang jauh lebih besar kepada Rudra. Suatu malam tragedi besar terjadi di tempat mereka. Nyawa Deva dan ibunya terancam. Deva mengunci pintu rumah dengan banyak paku untuk melindungi ibunya. Deva juga berusaha melawan para penyerang, tapi anak sekecil itu tidak berdaya. Ayah Deva sudah dibunuh terlebih dahulu. Kini para penyerang ingin memperkaos ibu Deva sebelum dibunuh. Deva tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat genting itulah Farada datang sebagai penyelamat. Rupanya para penyerang merupakan anak buah ayah Farada. Mereka tetap ingin membunuh Deva dan ibunya karena perintah ayah Farada. Demi sahabat, Farada rela mengorbankan apapun. Deva dan ibunya harus dibiarkan tetap hidup. Sebagai imbalan, Farada memberikan gelangnya atau wilayah kekuasaannya. Pimpinan penyerang jadi luluh. Farada hanya meminta agar apa yang terjadi dirahasiakan dari siapapun. Nyawa Deva dan ibunya selamat di malam itu. Tapi demi keamanan, Deva dan ibunya harus pergi jauh. Sebelum mereka berpisah, Deva mengikrarkan janji kepada Farada. Untukmu sahabatku, kapanpun kamu memanggil, saya akan kembali ke tempat ini, ucap Deva. Kedua sahabat itu pun berpisah. Sebuah perpisahan yang menyedihkan. Kenangan indah saat mereka bersama selalu terbayang. 32 tahun telah berlalu. Di tahun 2017, seorang pengusaha asal India yang tinggal di Amerika, Krishna Khan, panik karena putrinya, Adia, sedang pergi ke India tanpa sepengetahuannya. Krishna Khan meminta bantuan Bilal yang ada di India. Bilal ikutan panik dan memarahi Krishna Khan. Orang-orang yang mengincar Krishna Khan pasti sudah mengetahui Adia akan datang ke India. Mereka telah mencari selama 7 tahun terakhir. Nyawa Adia dalam bahaya besar. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Adia adalah Deva, si anak remaja pemberani yang kini telah dewasa. Bilal menelpon Deva dengan panggilan rahasia. Deva diberitahu saatnya untuk memenuhi janji. Bilal akan membawa seseorang yang harus dilindungi oleh Deva. Musuh yang mencari Krishna Khan adalah Radharama, seorang wanita yang terlihat gila tapi sangat berkuasa. Pelayannya saja Obulama begitu berpengaruh di beberapa negara bagian. Kedatangan Adia yang merupakan putri Krishna Khan sudah terlacak oleh anak buah Obulama. Pesawat akan mendarat sekitar pukul 6 pagi di Bandara Babatpur. Obulama langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap putri Krishna Khan.
Adia tidak menyadari bahaya yang sedang menunggunya. Setelah turun dari pesawat, Adia sudah menjadi target. Bilal juga ada di sana untuk menyelamatkan Adia. Bilal menyamar sebagai sopir kendaraan yang akan digunakan untuk membawa Adia. Anak buah Abu Lama mencegat Adia di jalan. Sangat mudah bagi mereka menculik Adia di siang bolong. Adia dibawa dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Para penculik tidak menyadari jika sopirnya sudah berganti. Dalam perjalanan, Bilal berbelok haluan ke tempat lain. Bilal mengempiskan mobil anak buah Abu Lama dari jarak jauh dengan alat yang sebelumnya sudah dipasang. Bilal membawa Adia ke tempat aman. Adia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bilal juga orang asing di mata Adia. Bilal meminta Adia bicara sendiri dengan ayahnya melalui telepon. Adia, tidak ada waktu untuk menjelaskannya padamu. Lakukan saja apapun yang dikatakan pria di hadapanmu, ucap Krisnakan. Adia ingin melapor ke kantor polisi. Bilal memarahi Adia yang banyak omong tanpa mengetahui situasi. Seharusnya Adia tidak pernah datang ke India. Satu-satunya cara melindungi Adia adalah tinggal di tempat Deva. Namun Adia harus merahasiakan identitasnya dari ibu Deva. Bilal membawa Adia ke daerah pelosok bernama Tinsukia di negara bagian Assam. Kepala desa setempat ditugaskan mengantar Adia bertemu ibu Deva. Adia diperkenalkan bernama Dia yang berasal dari Vijayawada. Dia ingin mengajar bahasa Inggris di sekolah, terang kepala desa. Ibu Deva sangat selektif menerima guru di sekolah yang dia kelola. Dia alias Adia diberi waktu percobaan 3 hari. Apabila para siswa tidak suka dengan cara mengajar Adia, hari keempat Adia harus pergi. Deva sendiri baru pulang dari kerja. Deva sama sekali tidak menyapa Adia. Keesokan harinya barulah Deva bertemu Bilal secara langsung. Mereka harus secepatnya mengeluarkan Adia dari India. Sepertinya tidak akan mudah bagi Adia kembali ke Amerika. Radha Rama meminta pelayannya, Abu Lama, untuk segera membawa Putri Krisnakan ke hadapannya. Untuk memblokir Adia bisa keluar India, kasus pembunuhan diajukan terhadap Adia. Pencarian juga dilakukan di seluruh penjuru negeri. Bukan hanya kelompok Hazar yang bergerak, anak buah Abu Lama yang lain, Veda, juga ikut mencari Adia. Mereka terikat dendam kesumat sejak 7 tahun lalu. Adia sendiri mulai mengajar di sekolah. Adia kaget melihat ibu Deva yang begitu tegas dan galak. Salah seorang pegawai sekolah, Chandra, memberitahu Adia tentang peran ibu Deva dalam mendidik anak-anak pekerja tambang. Karakter ibu Deva sangat berbeda dengan putranya. Sosok Deva seorang pemuda yang pemurung, pendiam, dan penyendiri. Deva hanya bergaul dengan anak-anak meski sering tidak dihormati. Keseharian Deva hanya bekerja sebagai mekanik. Dia tidak pernah terlibat kekerasan. Bahkan jika ada orang yang bersikap kasar, Deva selalu mengalah. Tubuhnya saja yang tinggi dan berotot, tapi orangnya penakut. Adia jadi heran. Deva yang disebut mampu memberikan perlindungan justru tidak bisa apa-apa. Adia melihat sendiri, sekedar terlambat pulang kerja saja, Deva dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Deva tidak pernah berani membantah ibunya yang overprotective. Adia jadi ingin pergi untuk kembali sendiri ke Amerika, tapi Deva memintanya agar sehari lagi tinggal di sana. Besoknya, Adia disuruh pergi ke pasar untuk mengambil lampu oleh ibu Deva. Saat akan pulang, Adia diganggu beberapa pekerja tambang nakal. Deva yang tetap mengawasi Adia meminta para pengganggu pergi. Deva justru diolok-olok. Para pengganggu semakin berani ingin melecehkan Adia. Emosi Deva terpancing, tapi langkahnya terhenti. Dia berusaha menahan diri dengan memegang tiang besi. Adia yang sangat mengharapkan bantuan Deva jadi kecewa. Beruntung bagi Adia, saat itu ada mobil patroli polisi melintas. Para pengganggu pergi karena tidak ingin mendapat masalah. Adia sangat kesal dengan kepengecutan Deva. Andaikan saja Adia tahu, Deva bukanlah pemuda pengecut. Buktinya, tiang besi yang sejak tadi dipegang Deva hampir saja roboh karena kuatnya genggaman tangan Deva. Keberadaan Adia bersama Deva belum terendus. Abu Lama yang tinggal di Hyderabad semakin gusar. Anak buahnya, Hazar, kemudian menyebarkan foto Adia ke seluruh jaringan di India. Abu Lama tidak sabar menemukan Putri Krisnakan. Belum lagi Abu Lama harus mengurus kiriman barang haram ke Nepal. Barang itu senilai 100 juta dolar milik investor asing. Untuk mengurus semua itu, Abu Lama hanya mengutus satu orang bernama Rinda. Investor saja sampai heran. Apalagi Rinda memilih untuk tidur di dalam truk. Anak buah Abu Lama, Nayak, yang bersama investor meminta investor tidak perlu khawatir. Setelah barang-barang itu diberikan stempel khusus, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan truk.
Ketika truk-truk akan keluar pelabuhan, banyak aparat kepolisian datang melakukan penggerebekan. Investor yang bersama Nayak jadi panik. Rinda justru tetap tidur-tiduran tidak peduli. Petugas kemudian memeriksa barang di dalam truk. Mereka langsung ketakutan seperti melihat hantu. Penyebabnya barang-barang itu memiliki stempel khusus. Stempel itu berasal dari sebuah tempat yang sekedar mendengar namanya saja akan membuat bulu kuduk merinding. Nayak semakin membusungkan dada di hadapan investor. Tidak seorang pun di India yang bisa menghentikan stempel itu. Perjalanan barang kiriman berjalan lancar tanpa hambatan lagi. Semua pos pemeriksaan tidak berani menghalangi. Sheila, నేను ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా అన్ని కంట్రోల్ రూమ్స్ కి నువ్వే ఫోన్ చేసి చెప్పు. Kelompok Obu Lama memang luar biasa. Upaya mereka mencari Putri Krisnakan juga membuahkan hasil. Foto gadis yang dicari masuk ke HP salah seorang pekerja tambang yang sempat menggoda Adia. Keberadaan Adia terungkap di Tinsukia. పక్కన టిన్సుకి అనే ఊర్లో అమ్మాయి ఉంది. Lokasi Tinsukia sangat terpencil. Tidak ada kamera CCTV di sana. Bank atau kantor pos saja tidak tersedia. Puluhan orang dikirim untuk membawa Adia. Saat itu Adia akan pergi membawa bekal makan siang untuk Deva menggantikan Chandra. Satu kotak justru tertinggal sehingga ibu Deva terpaksa pergi menyusul. Adia sampai di tempat Deva dan memberinya makanan. Setelah itu Adia langsung ingin pergi karena masih kesal dengan Deva. Anak buah Obu Lama datang dan membawa paksa Adia. Sekali lagi Deva ingin menolong, tapi dia hentikan langkahnya. Deva memilih diam meski Adia meminta pertolongan. Adia jadi pasrah. Deva memang tidak bisa diandalkan. Bilal yang melihat dari kejauhan berlari untuk menyelamatkan Adia. Ibu Deva yang baru datang sangat kaget melihat banyak preman membawa paksa Adia. Ibu Deva memohon kepada para pekerja tambang agar menyelamatkan Adia. Tapi tidak ada yang berani bertindak. Bilal sendiri membuang kayu di tangannya setelah melihat Ibu Deva. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkan Adia, yaitu Deva. Tapi Ibu Deva tidak mau putranya terlibat kekerasan. Masalahnya para preman ingin membunuh Deva sebelum pergi. Itulah kesalahan besar yang mereka lakukan. Ibu Deva tidak mungkin berdiam diri jika putranya dalam bahaya. Ternyata selama ini Deva tidak pernah mau terlibat kekerasan karena janji yang telah dibuat kepada ibunya. Deva, sayalah yang melarangmu untuk mengangkat tangan kepada siapapun. Sekarang saya membebaskanmu dari batasan apapun, ucap sang ibu. Deva! Dan jreng, ketika ibunya telah berkata seperti itu, sosok asli Deva muncul. Dua orang yang maju untuk membunuh Deva ditaklukkan hanya dalam waktu 1 detik. Kerasnya pukulan Deva mampu membuat lawan terpental hingga bermeter-meter. Adia kaget melihat Deva. Anak-anak yang sering mengolok Deva seperti tidak percaya. Sedangkan Bilal tersenyum bangga karena Deva diizinkan beraksi oleh ibunya. Gaya bertarung Deva sangat indah dan akrobatik. Deva sungguh terlihat tangguh perkasa. Dia ganas, buas, dan beringas. Tidak bisa disangka lagi bahwa Deva orang yang berpengalaman bertarung. Deva terlihat kuat dan hebat. Dia bisa bertarung sambil menikmati rokok dengan santai. Jika saat remaja saja Deva begitu pemberani, lalu bayangkan seperti apa setelah dewasa. Para preman digoreng seperti sambal terasi. Adia terbengong melongo menyaksikan aksi Deva. Bagaimana tidak, tubuh preman kekar saja bisa diangkat hanya dengan 1 tangan. Deva juga masih sempat bergaya mengenakan kacamata. Puluhan preman benar-benar dibuat jadi butiran debu. Setelah semua musuh dibunuh, Deva memberikan selendang milik Adia. Hati Adia sudah kelepek-kelepek dengan ketangguhan dan keperkasaan Deva. Tapi Deva sudah kembali ke mode diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ibu Deva yang panik setelah mengetahui identitas Adia, orang yang paling dimarahi adalah Bilal. Selama 7 tahun terakhir, Ibu Deva mengajak putranya terus berpindah-pindah agar tidak lagi terlibat masa lalu. Bilal justru menghancurkan kedamaian mereka. Deva diajak oleh ibunya untuk berpindah lagi mencari tempat aman. Bilal juga diminta membawa Adia pergi. Deva hanya terdiam mematuhi semua kata-kata ibunya. Adia tidak tahu harus berkata apa. Tujuannya memaksa diri datang ke India untuk membawa abu jenazah ibunya. Ayah tidak pernah mengizinkan ibu dan saya datang ke India. Permintaan terakhir ibu saya agar abunya dibawa ke India. Tolong lakukan untuk saya, ucap Adia sambil memberikan abu ibunya kepada Deva.
Sementara Obu Lama tidak mengerti dengan anak buahnya yang tidak becus sekedar membawa seorang gadis. Tugas itu dialihkan ke Rinda yang sedang mengawal kiriman barang ke Nepal. Rinda diminta mengambil jalur melalui perbatasan Burma. Rinda harus membawa seorang gadis dari Tinsukia. Di pagi hari, Deva dan ibunya akan pergi jauh ke tempat baru. Mereka meninggalkan Adia bersama Bilal. Anak buah Obu Lama justru baru tiba. Bilal tidak berdaya menghadapi musuh yang terlalu banyak. Bilal dan Adia ditangkap. Semua itu dipantau oleh anak buah Obu Lama yang bernama Deva di Hyderabad melalui kamera. Ibu Deva juga melihatnya, tapi tidak mau ikut campur. Adia kemudian diberikan stempel khusus dan dimasukkan ke truk. Saat melihat stempel itu, ibu Deva jadi dilema. Sikapnya berubah. Deva diminta berhenti dan menyelamatkan Adia. Adia sendiri semakin bingung dengan semua yang terjadi. Adia bertanya kepada Bilal tentang masa lalu ayahnya. Dan apa juga maksud stempel ini, ujar Adia. Melihat stempel di lengan Adia, Bilal mengerti akan terjadi sesuatu. Adia diminta untuk berpegangan erat. Bilal yakin Deva dan ibunya tidak akan membiarkan Adia dibawa pergi. Dan benar saja, Deva sedang mempersiapkan berbagai jenis senjata yang dimiliki dari atas bukit. Senjata itu ditembakkan secara otomatis ke truk yang membawa Adia. Bilal dan Adia baik-baik saja karena sudah siap-siap. Sepertinya Deva siap untuk berperang. Dia sendirian, tapi setara dengan ribuan tentara. Karena Deva adalah Salar, alias tentara satu orang. Senjata Deva menghantam ratusan lawan. Di waktu yang sama, Krisnakan datang dari Amerika ke tempat Obu Lama di Hyderabad. Krisnakan meminta agar putrinya tidak disakiti. Tapi Obu Lama begitu angkuh dan sesumbar. Obu Lama, andai saja kamu tahu dengan siapa putri saya selama ini, kamu pasti akan melepasnya, ucap Krisnakan. Belum selesai Krisnakan bicara, anak buah Obu Lama, Veda, melaporkan bahwa truk-truk sudah dihentikan. Obu Lama langsung naik pitam mendengarnya. Bagaimana mungkin ada orang yang berani melakukannya? Krisnakan memberi informasi tambahan bahwa orang yang berani menghentikan truk-truk berstempel itu adalah Devarata. Nama Devarata alias Deva membuat sekujur tubuh Obu Lama menggigil. Tangannya gemeteran. Obu Lama lemas seketika. Wajahnya pucat pasi. Obu Lama jadi panas dingin. Nama Deva memang sangat menakutkan. Deva semakin menunjukkan keberaniannya dengan bertempur jarak dekat. Deva tidak hanya mahir menggunakan senjata api, tapi juga ahli pedang. Puluhan musuh yang masih tersisa dibabat tanpa ampun. Hazar dan Rinda turun tangan. Rinda sudah bersiap menembak Deva yang sedang bertarung. Saat itulah tato di lengan kiri Deva tersingkap. Hazar yang melihat tato itu jadi terperangah mematung. Bahkan Rinda sampai tidak sadar senjatanya jatuh ke tanah. Investor yang memantau melalui helikopter bersama Nayak sangat kecewa karena ada orang yang bisa menghentikan stempel. Nayak tidak bisa sesumbar lagi. Dialah yang menciptakan stempel itu, ungkap Nayak. Orang yang dimaksud Nayak adalah Deva. Sepak terjang Deva sudah diketahui dengan baik oleh atasan Obu Lama, Rada Rama. Rada menyadari tidak ada yang mampu menandingi Deva. Satu-satunya lawan sepadan Deva adalah Farda Raja Manar, penguasa kota Kansar. Stempel yang dihentikan Deva merupakan simbol Farada Raja Manar dari kota Kansar. Farada pasti akan murka. Rada Rama sangat menantikan pertarungan antara Deva dan Farada. Mereka pernah menjadi sahabat dan juga rival. Kali ini hanya satu orang yang akan bertahan. Jika Farada tidak menang, maka orang yang akan menang adalah Salar Devarata Raisar. Salar Devarata Raisar! Deva telah memiliki nama besar dan pernah dikenal secara dekat. Orang sekelas Rinda atau Hazar lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Deva bukanlah tandingan mereka. Informasi adanya orang yang menghentikan stempel telah sampai ke telinga Farada Raja Manar di Kansar. Hal semacam itu baru pertama kali terjadi. Farada langsung bisa mengetahui pelakunya. Tidak ada seorang pun di India yang mampu menghentikan stempel kecuali Deva. Aturan Kansar sudah jelas. Siapapun yang menghentikan stempel harus mati. Tidak ada tawar-menawar lagi. Sementara Adia jadi penasaran dengan masa lalu ayahnya, dunia Kansar dan Deva. Bilal pun akhirnya bersedia bercerita. Beberapa cerita menakutkan saat ditonton, beberapa cerita menakutkan saat didengar.
Tapi cerita ini sangat menakutkan, bahkan sekedar untuk dipikirkan, ucap Bilal memulai ceritanya.